Halo guys, welcome back to segmen Bento Review. Dan di segmen Bento Review kali ini kita akan membahas salah satu komik Doraemon terbit ulang, yaitu ada komik Doraemon Volume 2. Nah, kira-kira cerita apa saja sih dan bagaimana kualitas cetakan untuk Doraemon Volume 2 cetak ulang kali ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komik Doraemon cetak ulang premium volume 2. Untuk cover depannya seperti ini. Ada Doraemon karya Fujiko F. Fujio, dan di sini ada gambar kepala Doraemon dan Doraemon yang utuh di dalam mulutnya ya teman-teman. Kalau yang volume 1 kemarin ada di dalam mata untuk Doraemon utuhnya. Ini terbitan Alex Media Computindo volume 2. Untuk spine-nya seperti ini. Doraemon 2 Fujiko F. Fujio, nggak ada gambar ya teman-teman sayangnya. Di bagian belakang seperti ini ada gambar Doraemon dan Nobita, nggak ada sinopsis ya teman-teman. Seperti biasa, untuk harganya 45.000 di Pulau Jawa dan rating usianya semua umur ya teman-teman. Oke, itu dia untuk masalah cover. Nah, untuk komik Doraemon Volume 2 Premium ini resmi terbit pada tanggal 19 Juni 2024 ya. Itu langsung terbit 7 volume teman-teman berbarengan. Tapi aku baru beli volume 2 ini. Untuk sisanya nanti kita cicil ya teman-teman, karena juga ada komik-komik lain yang pengen aku beli ya. Oke, itu untuk masalah cover dan tanggal terbit. Sekarang kita lanjut ke bagian isinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian isinya. Untuk isinya sendiri seperti ini, nggak ada halaman berwarna ya teman-teman. Doraemon buku 2 Fujiko F. Fujio. Ada informasi tahun terbit. Di Jepang tahun 74 ya, sedangkan di Indonesia pertama kali terbit tahun 2011 untuk yang Japanese binding ya. Ini tuh cetak ulang pakai file lama teman-teman. Jadi isinya mungkin 100% sama dengan yang versi reguler kertas koran. Terus di sini ada Doraemon yang sedang naik bola ya teman-teman. Doraemon 2 Fujiko F. Fujio. Kemudian ada daftar isi. Untuk volume 2 ini terdiri dari 18 cerita ya. Tuh banyak banget karena untuk Doraemon ini dia ceritanya pendek-pendek ya teman-teman. Mulai dari roti pengingat ujian sampai cara mendapatkan jawaban surat yang tak dikirim. Ini di halaman 180 ya untuk cerita terakhir. Untuk judul-judul lain kalian bisa pause kalau kalian mau baca ya. Oke, untuk ceritanya ini yang pertama adalah roti pengingat untuk ujian. Nah, ini tuh alat dari Doraemon berbentuk roti, yaitu kalau ditempelkan ke buku pelajaran kemudian dimakan oleh orang akan jadi itu ya, segala pengetahuan di buku tersebut bisa diingat. Nah, ini sekarang Nobita ya, dia itu mau ujian sebentar lagi, tapi dia seperti biasa nggak mau belajar ya teman-teman. Akhirnya melakukan jalan pintas dengan menggunakan alat Doraemon, roti pengingat isi gitu ya teman-teman. Ini dia dimakan biar dia ingat segala sesuatu yang ada di buku tersebut. Ini cukup unik sih ya. Nanti dia itu banyak makan sampai dia sakit perut. Akhirnya semua pelajaran yang diserap melalui roti tersebut dikeluarkan melalui buang air besar teman-teman. Akhirnya usaha dia itu sia-sia. Ini lucu banget sih endingnya. Cerita yang kedua judulnya adalah Hari Kelahiranku. Nah, di sini ceritakan bahwa Nobita itu dimarahin habis-habisan oleh orang tuanya karena dia malas belajar ya teman-teman. Nah, di sini jadi Nobita itu jadi mempertanyakan apakah sebenarnya aku bukan anak mereka karena sampai dimarah-marahin begitu. Akhirnya Doraemon pun mengajak melalui mesin waktu kembali ke tahun dimana Nobita dilahirkan ya teman-teman. Nanti Nobita bakal ketemu ayahnya yang masih muda yang sedang cemas menunggu kelahiran Nobita ya teman-teman di tahun itu. 10 tahun yang lalu teman-teman. Nah, ini waktu di rumah sakit. Nanti ibunya Nobita memberikan harapan kepada anaknya yang baru lahir. Hal-hal yang bagus ya teman-teman. Dengan begitu Nobita pun merasa rendah diri karena dia itu tidak sesuai harapan orang tuanya waktu lahir ya. Dan akhirnya dia pun berusaha keras belajar sampai malam teman-teman. Setelah mendengar itu ya, permohonan ataupun harapan ibunya saat dia lahir. Cerita yang ketiga judulnya Sawah Tatami. Nah, ini seru banget sih teman-teman. Awalnya mereka itu berebutan makan mochi. Mochinya itu tinggal satu, akhirnya berebut. Dan mau nggak mau, karena mereka kekurangan bahan makanan, mereka pun
membuat sawah di dalam ruangan kamar ya teman-teman. Ini seru banget, mereka bertani gitu di dalam ruangan untuk menghasilkan beras ketan teman-teman. Nah ini dia, mulai dari membuat matahari buatan, sawah buatan, dan curah hujan buatan. Dan mereka sendirilah yang mengatur cuaca dan hujan ya teman-teman. Nanti kepanasan, kebanjiran, dan lain-lain. Ini seru banget pokoknya bertani di dalam kamar ya teman-teman. Sampai hama-hamanya pun ada belalangnya melalui alat canggih Doraemon. Dan akhirnya mereka pun panen beras ketan, dan dibuatlah menjadi mochi yang banyak banget ya teman-teman. Nah ini untuk hasil panennya itu bisa untuk membuat 259 buah mochi teman-teman. Ini seru banget, kalau kalian harus baca sendiri ya. Oke, untuk ceritanya itu saja, kita pilih 3 saja ya teman-teman. Untuk cerita lengkapnya silahkan kalian baca sendiri ya. Ini masih ada 15 cerita lagi yang menarik semua. Kalian wajib banget beli dan baca langsung untuk Doraemon volume 2 ini. Nah, untuk ceritanya sampai di sini saja yang bisa dibahas. Terima kasih. Oke, sekarang kita bahas mengenai cetakan. Nah, untuk cetakannya sendiri ini kasusnya sama dengan One Piece yang waktu awal-awal cetul ya teman-teman, yaitu ada di margin yang terlalu mepet teman-teman. Nah, itu dia terlalu mepet ke dalam. Ini hampir di semua halaman ya teman-teman. Padahal di bagian sampingnya itu masih lebar, harusnya bisa digeser-geser dikit lah ya ke samping. Ini biar nggak terlalu menjorok ke dalam, biar nggak susah dibaca, harus direnggangin gitu. Jadi agak kesel bacanya. Nah seperti ini, potong banyak ya teman-teman. Terus untuk tintanya juga, ini khusus di gambar Doraemon, dia agak terlalu tebel ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi dia kadang-kadang agak melebar-melebar keluar garis gambarnya gitu. Ini nggak tahu untuk yang Doraemon versi Jepang kayak ini juga apa enggak. Untuk yang versi Indonesia terlalu tebel ya teman-teman. Kalau untuk terjemahan sih untuk volume 2 ini masih nyaman dibacanya, nggak ada masalah. Untuk kertas bagus, tebel. Cuma untuk covernya ini agak cepat menggulung ya teman-teman, gampang menggulung gitu. Kayak gini. Untuk yang lain oke. Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa dibahas untuk komik Doraemon volume 2 cetak ulang kali ini. Oke lah, itu dia review komik Doraemon volume 2 cetak ulang premium kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.